Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Noe di pelajaran kimia kelas 11. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Silakan kalian perhatikan. Langsung kita mulai. Adapun materi-materi pada bab ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama yaitu kekhasan atom karbon. Kedua, pengelompokan hidrokarbon. Ketiga, minyak bumi. Keempat, dampak pembakaran dan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu senyawa hidrokarbon dan kekhasan atom karbon atau subbab yang pertama. Oke, lanjut. Tahukah kalian? Pernahkah kalian mendorong motor karena kehabisan bahan bakar? Lalu bahan bakar apa yang sering kalian gunakan? Apakah kalian menggunakan premium, pertalite, atau pertamax? Apakah yang membedakan ketiga jenis bahan bakar tersebut? Di sini bisa kalian perhatikan, ini adalah gambar SPBU atau tempat pengisian bahan bakar. Premium merupakan bahan bakar yang sering digunakan oleh masyarakat karena relatif murah. Ketiga bahan bakar ini memiliki perbedaan pada nilai bilangan oktan, yaitu pada premium 88, pertalite 90, dan pertamax 92 nilai bilangan oktannya. Bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Selanjutnya kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon. Tahukah kalian, bensin yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor merupakan campuran beberapa senyawa organik. Salah satu senyawa organik tersebut yaitu senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa sederhana yang terdiri atas atom karbon atau C dan atom hidrogen atau H. Senyawa ini banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki sifat yang khas yang tidak dimiliki oleh atom yang lain. Contoh senyawa hidrokarbon yaitu seperti bensin, gas LPG, aspal, lilin, dan sebagainya. Ini bisa kalian perhatikan, ini adalah bentuk dari senyawa hidrokarbon. Kemudian ini adalah bentuk rantainya. Ini terdiri dari C dan H yang saling berikatan ya di sini. Sifat khas atom karbon. Berikut ini adalah sifat khas yang dimiliki oleh atom karbon. Yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi sehingga dapat membentuk 4 buah ikatan kovalen dengan atom-atom yang lain. Yang kedua, atom karbon relatif kecil. Hal ini menyebabkan ikatan kovalen yang terbentuk antara atom C dengan atom C lain atau non-logam lainnya relatif kuat dan dapat membentuk ikatan kovalen rangkap. Selanjutnya, atom karbon dapat membentuk rantai karbon dengan cara berikatan dengan atom karbon lainnya. Rantai karbon yang terbentuk dapat membentuk rantai panjang lurus, bercabang maupun melingkar membentuk senyawa siklis. Contohnya, bisa kalian perhatikan. Yang pertama yaitu senyawa hidrokarbon rantai lurus. Nah, seperti ini ya. Ini adalah contoh dari senyawa hidrokarbon rantai lurus. Ini C, C-nya terikat. Ini C pertama, kemudian C kedua, C ketiga. Ini lurus dan terikat oleh atom hidrogen. Selanjutnya senyawa hidrokarbon rantai bercabang. Ini adalah contoh dari rantai bercabang. Ini C-nya nih terdiri dari 4C. Kemudian C yang di bawah ini, CH yang di bawah ini adalah cabangnya. Selanjutnya senyawa hidrokarbon rantai siklis. Nah, ini adalah contoh dari senyawa hidrokarbon rantai siklis yaitu membentuk suatu
lingkaran atau melingkar seperti ini. Nah, ini juga, ini merupakan siklopentana, yang ini adalah sikloheksana. Selanjutnya, jenis ikatan rantai karbon. Terdiri dari 3, yang pertama ikatan tunggal, ini adalah contoh rantai karbon dengan ikatan tunggal, ini namanya propana. Jadi C-nya di sini 3, antara C yang satu dengan C yang lain, ini ikatannya adalah ikatan tunggal. Kemudian ikatan rangkap 2, ini adalah contohnya. Pada C ini, C pertama dan C kedua ini ada ikatan rangkapnya atau ikatan rangkap 2. Contoh ini merupakan propena. Selanjutnya, ikatan rangkap 3. Nah, ini adalah contoh dari ikatan rangkap 3 nih. Di sini adalah rangkap 3-nya. C yang satu dengan C yang lain terikat kuat 3 rangkap ya. Ini adalah propuna. Selanjutnya, posisi atom karbon. Posisi atom karbon terdiri dari 4. Yang pertama atom karbon C primer atau biasa dilambangkan dengan satu aksen adalah atom C yang terikat pada satu atom C lain. Yang kedua, atom C sekunder atau biasa disebut sebagai, ini disimbolkan dengan 2 aksen, atom C yang terikat pada 2 atom C lain. Yang ketiga, atom C tersier, yaitu atau 3 aksen, atom C yang terikat pada 3 atom C lain. Yang keempat yaitu atom C kuartener atau 4 aksen, yaitu atom C yang terikat pada 4 atom C lain. Bisa kalian perhatikan, nah di sini silakan kalian perhatikan, di sini ada rantai atau contohnya nih, di sini gambar posisi atom karbon. Jadi untuk C yang pertama di sini, C yang pertama ini adalah C yang primer. Di sini simbolnya adalah satu aksen. Jadi C ini hanya terikat oleh satu C. Kemudian yang kedua, ini adalah contoh C primer, yaitu C ini hanya terikat oleh C yang ini. Kemudian yang ini juga termasuk contoh dari C primer, yaitu hanya terikat oleh C yang ini. Kemudian yang ini juga, ini adalah C primer, yaitu C ini terikat oleh C yang ini saja. Yang ini juga merupakan C primer, yaitu terikat oleh C ini saja. Selanjutnya, pokoknya intinya kalau dia C primer itu biasanya dia terletak pada ujung-ujung. Silakan kalian perhatikan, ini di ujung, kemudian yang ini di ujung, ini juga di ujung, ini di ujung, dan ini juga di ujung. Paham ya? Kemudian untuk C sekunder, yaitu simbolnya 2 aksen, adalah C yang terikat oleh 2 atom C lain. Nah, C ini terikat oleh 2 atom C lain, yaitu ini yang mengikat dan yang ini. Oke, kemudian yang ini juga terikat oleh 2 atom C lain, yaitu atom yang di sini dan atom C yang di sini. Ini juga termasuk sekunder. Oke, yang ini juga termasuk sekunder karena dia terikat oleh atom C yang ini dan atom C yang ini. Kemudian yang ketiga yaitu atom C tersier, yaitu atom C yang terikat oleh 3 atom C lain. Nah, simbolnya adalah 3 aksen di sini ya. Yang mengikat adalah C ini 1, kemudian ini 2, kemudian yang ini 3. Jadi ini merupakan atom C tersier. Oke, selanjutnya atom C kuartener. Nih, di sini ya. Atom C yang terikat oleh 4 atom C lain. Nah, di sini ini pengikatnya 1, 2, 3,
dan 4. Jadi ini merupakan contoh dari atom C kuarterner. Paham ya? Oke, cukup sekian materi kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.